Kisah itu. Jadi dahulu ada seorang raja yang bernama Dzunwas. Raja ini tinggal di Najran. Najran adalah wilayah bagian selatan dari Jazirah Arab, tepatnya di negeri Yaman. Najran namanya. Nah, aliran-aliran kepercayaan saat itu atau agama yang ada adalah Nasrani, pengikut Nabi Isa. Sementara Dzunwas raja zalim yang keyakinannya Yahudi. Dan Yahudi ini ingin menjadikan kekuatannya atau kerajaannya ini tidak ada satupun yang bisa mengalahkannya. Maka dia punya tokoh-tokoh spiritual, gitu lah. Biasanya kalau petinggi-petinggi itu ada aja yang kayak gitu. Dalam bahasa lainnya dukun gitu. Punya dukun gitu. Maka si dukun ini punya punya permintaan kepada raja. Dia punya permintaan kepada raja agar dicarikan orang yang akan menggantikan dia karena dia sudah memasuki masa pensiun. Dukun mau pensiun ya. Dari sini kita tahu bahwasanya perdukunan itu melakukan kaderisasi juga. Masa yang berada dalam al-haq nggak mau kaderisasi? Masa yang batil saja melakukan pembinaan, yang sedang menyuarakan kebenaran tidak membina? Keliru itu. Nah, akhirnya di sini kita tahu sehingga si raja melakukan sebuah sayembara. Siapa yang kira-kira bisa melakukan sebuah hal yang dilakukan oleh si dukun ini? Ternyata terlihatlah ada salah seorang pemuda dari wilayah yang menjadi daerah kekuasaan raja ini. Si pemuda ini punya bakat jadi dukun gitu. Nah, dimintanya oleh si dukun dia menjadi penerusnya kelak. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka si dukun meminta pemuda ini untuk datang setiap hari ke istana. Datang ke istana. Jadi dia pengen apa ya? Kalau dalam bahasa kita kajian mulazamah. Dia pengen intensif gitu. Intensif dia. Private gitu. Dia pengen privat. Terus ketemu sama si dukun setiap hari. Satu ketika waktu dia mau berangkat ke istana, dia mendengar ada suara lantunan ayat suci Injil dibaca, kemudian itu keluar dari mulut gua. Karena penasaran, dia cari sumber suara. Terus dia masuk ke dalam gua, dia temukan ada cahaya lampu tempel yang mengakibatkan posisi dia itu terlihat disebabkan adanya bayang-bayang. Sehingga si orang yang sedang membaca menghentikan bacaannya dan berkata, "Siapa engkau?" Akhirnya si pemuda ini keluar dan memberitahu, "Saya fulan, saya datang ke sini awalnya ingin pergi ke istana untuk mendalami ilmu perdukunan." Singkat cerita terjadi obrolan dan si kakek tua itu ternyata rahib yang menjaga kemurnian ajaran Nabi Isa alaihissalam. Dijaganya kemurnian, tapi begitulah karena Raja Dzunwas ini zalim, dia tidak berkompromi dengan orang-orang yang tadi dianggap yang mengancam kekuasaannya, dihabisi. Jadi kalau ada model-model kayak gini, misalkan ada ulama, ini kan ulama, rahib ini, terus mau dibunuh, mau dihabisi karirnya, ya itu bukan barang baru gitu. Udah dari dulu. Ashabul Kahfi pun demikian. Raja Dakwis itu dulu yang ingin membunuh Ashabul Kahfi juga begitu. Akhirnya mereka melarikan diri dan menyelamatkan agamanya ke dalam gua. Nah, singkatnya diberitahu sepak terjang seorang raja yang zalim ini, kemudian niatannya dia sampai kenapa alasannya dia memilih gua ini ketimbang di kampung ini. Diajarkan tauhid pelan-pelan. Nah, hari itu nggak jadi ke istana. Hari itu nggak jadi ke istana. Kenapa nggak jadi ke istana? Asik mendengarkan paparan dari si rahib tadi. Di tengah perjalanan pulangnya,
Ternyata dia bertemu dengan orang-orang yang sedang mengalami kegalauan karena nggak bisa lewat jalan itu, ditutup oleh hewan besar yang tubuhnya sangat besar, sehingga rakyat di situ takut, warga di situ takut melintas. Pemuda itu karena terbiasa bawa ketapel, dia bilang ini, Allahumma in kana amrul rahib, ya Allah, jika seandainya ajaran yang diajarkan oleh si rahib itu lebih engkau sukai, lebih engkau cintai, maka singkirkan hewan besar ini dari jalan orang-orang banyak. Dia ambil batu dan dia lemparkan ketapel itu tepat di kepala hewan itu, mati. Yakin dia, oh ternyata yang diajarkan oleh rahib ini lebih Allah suka daripada yang diajarkan oleh sang dukun. Intens dia. Sekarang beralih dari istana malah ke gua. Wajar kalau Raja Zunuwas akhirnya bingung, nih orang kemana nih? Sehari bolos, 2 hari bolos nih. Sampai akhirnya ada abdi istana, abdi dalam yang matanya buta. Dia minta kepada pemuda ini agar didoakan, dan dia berdoa, ya Allah, Allahumma irji' basarahu, ya Allah, kembalikan lagi pandangan orang ini. Dan ternyata dia bisa melihat. Apa pesan pemuda ini? Jangan sampai bocor tentang berita ini. Ternyata begitu ya. Bukan cuma sebaik-baiknya kita menyimpan keburukan pasti akan tercium, sebaik-baiknya kita menyimpan kebaikan juga akan tercium. Bocor berita, Zunuwas murka. Tangkap pemuda itu, bawa ke sini. Ditangkap, dibawa ke hadiran raja. Apa kata si Raja Zunuwas? Bunuh dia. Sudah disiapkan algojo-algojonya. Cara membunuhnya apa? Lemparkan dari ketinggian tebing, ya, lemparkan dari ketinggian bukit, jatuh masuk ke dalam jurang, biar matinya tragis. Baik, sudah diikat. Saat mau dieksekusi, ja'alallahu hadzal jabal yartajif. Allah membuat gunung ini bergetar. Allah membuat bukit ini bergetar nih. Terjadi gempa tremor gitu. Akhirnya para eksekutor ini jatuh semuanya ke dalam jurang kecuali pemuda ini. Akhirnya pemuda ini balik ke istana. Begitu balik ke istana, kaget nggak raja? Mana yang lainnya? Mati semuanya. Tangkap dia, tangkap lagi. Ikat dia, diikat, dipasung, dibuat salib, habisi dia, buang di tengah laut. Algojo yang berikutnya, tim atau regu berikutnya siap menghabisi nyawanya. Di tengah saat dia sudah mulai rada menjauh dari pantai, dari bibir pantai, Allah kirim gelombang besar yang membuat kapal atau perahu ini pecah. Semua prajuritnya mati tenggelam kecuali pemuda ini. Kok selamat? Kan disalib pakai kayu. Ini hikmahnya. Makanya jangan pernah menyangka yang buruk itu buruk. Kadang ada hikmah di belakang yang kita nggak tahu. Disalib kan? Akhirnya dia terombang-ambing. Ya pun nggak sebentar dia terombang-ambing di laut, nggak sebentar. Terus akhirnya sampai di daratan. Dan dia mencoba untuk menyelamatkan diri, tolong orang, balik lagi ke istana. Ke raja sampai bingung. Mana yang lain? Mati. Kenapa bisa mati? Tertimpa gelombang, kapal pecah, perahu pecah, aku selamat. Zunuwas bukannya malah kagum sama laki-laki ini, malah sangat ingin membunuhnya. Bingung dia. Lantas pemuda ini bilang gitu, kamu bingung dan pengen tahu cara membunuh saya? Iya, saya ingin membunuhmu. Kata si pemuda, caranya mudah. Kau kumpulkan semua warga di alun-alun, di tanah lapang, kemudian kau ikat aku, kau ambil busur dan anak panahmu, kau arahkan tepat di dadaku.
Tapi sebelum itu kau membaca doa ini, Bismillahirrabbilghulam, dengan nama Allah Tuhannya pemuda ini. Nggak mau dia. Ya, dia kan ngaku Tuhan kan, enak aja nggak mau. Tapi semua dilakukan, rakyatnya dikumpulkan apa. Kali pertama waktu dilepas nggak mati. Kata pemuda ini, coba baca Bismillahirrabbilghulam. Akhirnya dia ikutin Bismillahirrabbilghulam, baca kenceng-kenceng. Dia lepas anak panah ini, tepat mengena dadanya, meninggal dunia dengan izin Allah. Puas nggak raja? Puas, anak muda ini mati. Tapi ternyata dia nggak sangka semua warga yang hadir di situ beriman seperti berimannya Ghulam. Pusing, mati satu, tumbuh sejuta. Bingung dia. Akhirnya apa? Dia perintahkan kepada seluruh prajuritnya, nyalakan api di parit itu. Nah, ini dia makanya qutila ashabul ukhdud. Ashabul ukhdud, Raja Dzunwas duduk-duduk sambil tertawa melihat orang-orang disiksa. Masukkan dia, masukkan, terbakar, hidup-hidup dibakar. Masukkan dia, masuk, dibakar hidup-hidup. Itu aksi pembakaran massal manusia-manusia yang bertauhid kepada Allah saja. Akhirnya ada di antara warga seorang ibu yang sedang menggendong anak yang masih dalam buayan. Waktu dia mau, giliran dia mau tiba, jadi ada yang di depannya dulu dimasukin. Pas mau dia berkecam kondisi hatinya, dia katakan, agamaku, maksudnya yang diajarkan sama si Ghulam tadi, atau nyawaku, kehidupanku. Ragu dia, pilih mana ini ya? Dia pilih hidupnya atau pilih agamanya? Dia pilih dia pilih menuhankan Raja Dzunwas atau dia pilih menuhankan Allah? Menurut ibu, kira-kira dia pilih yang pertama apa yang kedua? Dia pilih menuhankan Dzunwas apa dia pilih menuhankan Allah? Menuhankan Allah. Dia pilih nomor 2, betul kan? Baik. Begitu mau dimasukkan ke dalamnya, apa katanya? Si anak kecil ini berkata, ya ummah la takhafi wa la tahzani innaki alal haqq. Ibu, jangan takut, engkau di atas kebenaran, dan jangan pula bersedih. Dilempar dia ke dalam, terbakar anak dan ibunya sekaligus. Ternyata dari sekian banyak warga yang dikumpulkan di alun-alun tadi, ada yang satu melarikan diri, lari sejauh mungkin. Setelah dia merasa aman pada suatu tempat, dia berkirim surat kepada Raja Habasyah yang sekarang menjadi Ethiopia, itu bernama Najasyi. Dia tulis surat, ya kalau dulu kan kurirnya itu ada orang pakai kuda atau pakai apalah ya, nggak seperti sekarang. Maka sampai surat itu dibaca oleh Najasyi, geram Najasyi, marah dia murka, dia bilang ada orang yang membakar hidup-hidup orang-orang yang menuhankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia siapkan 60.000 pasukannya, dipimpin oleh 2 orang pilihannya. Yang pertama bernama Aryad, yang kedua bernama Abraha. Gitu ya. Pertama Aryad, yang kedua Abraha. Berhasil dia kirim 60.000 sampai di wilayah Najran, luluh lantas semua pasukan Dzunwas itu mati semuanya, semua mati, tak terkecuali Dzunwas. Akhirnya Abraha dan Aryad menata ulang negeri yang sudah porak-poranda diserang, sekaligus juga penduduknya yang sudah kosong karena tadi banyak yang dibakar. Ditata itu ya, terus ditata. Ternyata Abraha tergoda kekuasaan dan Abraha mengajak duel Aryad di tanah lapang. Tadi kan komandannya Aryad, Abraha wadannya. Bertempurlah, duel dia, nggak ada satupun dari prajurit yang masih ada itu menolong salah satu keduanya, nggak ada. Duel ini benar-benar duel. Kali pertama pukulan dilancarkan oleh Aryad tepat di bibir Abraha dan kemudian pecah bibirnya Abraha. Maka Abraha diberi gelar Abraha al-Ashrab, Abraha yang bibirnya pecah. Dan waktu itu kan belum ada sulam bibir gitu ya,
belum macam-macam ya, bibirnya makanya jelek gitu Abraha. Betul. Setelah kali pertama kalah dan Abraha terjatuh, bangkit lagi Abraha. Nah, kali kedua Abraha berhasil membunuh Arya. Berita tentang terbunuhnya Arya terdengar jauh sekali, melintasi laut dan daratan sampai ke telinganya Najasyi, Raja Habasyah. Najasyi berkirim surat kepada Abraha bahwa dia murka sekali dengan tindakan Abraha, telah membunuh komandannya, orang kepercayaannya dalam kemiliteran, itu orang pertama. Maka bermaksud hati untuk mengambil simpati dari Najasyi. Abraha bikin bangunan tinggi sekali, di mana material-materialnya itu diambil dari sisa-sisa dari istana Ratu Balqis. Diambil dari istana Ratu Balqis, pualamnya, marmernya dibangun tinggi, diberi nama Qulais. Qulais ini diambil dari Qalansuah. Apa arti Qalansuah? Peci. Peci ini maksudnya adalah kalau orang melihat tingginya bangunan itu, dia akan mendongakkan kepalanya gini. Saking mendongaknya, pecinya itu bisa jatuh dan lepas. Bangunan ini fungsi dan tujuannya didirikan dua. Yang pertama adalah untuk meredam murkanya seorang Najasyi. Itu niat pertama, itu niat dasar. Dan yang kedua niatnya adalah untuk memalingkan orang dari meramaikan Ka'bah di Jazirah Arab. Jadi Abraha ini tahu bahwa di Mekah ada bangunan namanya Ka'bah, orang-orang pada ke sana. Setiap tahunnya ramai. Dia ingin memindahkan keramaian ini ke Qulais, yaitu berada di Najran, di Yaman. Mendengar niat Abraha ingin memalingkan orang-orang dari Ka'bah, maka salah seorang dari penduduk Makkah berangkat sendirian, nyalinya gede. Berangkat sendirian ke mana? Ke Najran. Berangkat dia sendiri sampai pada suatu tempat di mana di situ Qulais didirikan malam hari. Dia tiba malam hari dan dia masuk menyelinap ke Qulais. Dia buang hajat di mihrabnya. Ini mihrab namanya Pak ya? Ibu, itu mihrab, tempat pengimaman. Kalau di dalam Nasrani apa? Altar kali ya gitu. Dia BAB di sana. Maksud hati dia ingin menghinakan Abraha. Bukan cuma BAB di situ, maaf, ini jorok memang. Fesesnya dipeper-peperin ke temboknya. Arab kalau udah gila benar ya. Dipeper-peperin itu semuanya ke temboknya, kemudian dia pergi meninggalkan. Esoknya tatkala Abraha ingin beribadah di situ, kaget dia. Apaan semua ini? Kejar dan cari tahu siapa. Nggak taunya orang ini masuk ke wilayah Mekah. Abraha murka di situ dan dia menulis surat kepada Najasyi agar dipinjamkan gajah terbesarnya bernama Mahmud. Maaf, ada Pak Mahmud di sini? Mahmudah ya. Gajah itu akhirnya dipinjamkan kepada Abraha. Sekitar 12 gajah lainnya ikut serta, dan semua gajah-gajah ini dihubungkan rantai-rantainya. Maksudnya nanti apabila sudah di Ka'bah, gajah ini disuruh berputar sehingga akal-akalannya Abraha agar bisa diguncang itu Ka'bah dan runtuh. Itu maksud hati dari Abraha. Karena sebagai sebuah balasan dari ulah seorang Arab nekat tadi, Abraha bukan orang Arab, orang Afrika, Habasyah, ya. Maksudnya untuk dia balaskan itu, dan dia mau cabut Ka'bah dari akar-akarnya. 60.000 pasukan disiapkan, dan sampai pada sebuah tempat di wilayah utara
Jadi wilayah selatan Saudi itu kan Taif, ya. Wilayah itu kemudian dikenal dengan wilayah yang dingin, sejuk. Wilayahnya banyak menghasilkan sayur mayur dan buah-buahan. Taif. Makanya Rasulullah waktu ditentang dakwah di Mekah, beliau ingin ke Taif. Alasan beliau, mungkin orang-orang Mekah ini karakternya kasar, keras-keras karena lingkungan yang membentuknya. Tapi kalau ke Taif, hawanya dingin, ya, daerahnya pegunungan, banyak sayur mayur, hijau-hijau begitu modelnya. Jangan-jangan orangnya juga lembut, santun gitu. Ternyata salah juga kan. Rasulullah akhirnya dihujani batu di Taif. Nah, sampai Abraha ke wilayah Taif. Saat itu ada seorang raja di Taif yang mencegah Abraha untuk tidak bisa melanjutkan perjalanannya. Maksud hati untuk mencegatnya. Tapi apa daya, ternyata saat dia berhadapan dengan Abraha, raja ini pun akhirnya kalah. Dan bukan hanya kalah, namanya orang kalah, yang masih hidup tertawan. Yang tertawan ini dijadikan budak dan penunjuk jalan mana akses tercepat menuju Mekah. Berangkat Abraha, kekuatan bertambah, terus berangkat, sampai kemudian yang kedua datang orang atau raja dan penguasa, karena waktu itu kan banyak raja-raja kecil di sana, mencoba untuk menghadang Abraha. Kali kedua pun gagal. Dan yang ketiga, saat dia mendekat dan makin mendekat dengan Ka'bah, ada pihak yang mencoba menghalanginya, sekali lagi gagal. Malah Abraha malah bertambah kuat, karena yang kalah ikut serta dalam pasukan Abraha, dipaksa, mau atau tidak, suka atau tidak suka, rela atau tidak rela, harus ikut. Padahal di benaknya dia bertugas untuk menjaga kota suci sekaligus rumah Allah yang mulia. Apa daya, namanya terpaksa sekarang, dipaksa harus ikut serta memberi jalan petunjuk kemana jalan yang paling dekat ke Ka'bah. Tapi sampai sebuah tempat namanya Al-Mughammas, Abraha membuka tendanya di sana. Abraha beristirahat di sana. Abraha kemudian menyuruh salah seorang prajurit yang bernama Al-Aswad untuk masuk lebih awal ke kota Makkah, melakukan sebuah sewur kepada siapa? Pada penduduknya semua, dengan cara mengambil semua ternak yang ada, baik itu kambing, baik itu sapi, baik itu unta, ataupun dia punya kuda, ambil semuanya. Kenapa? Bagian dari sewur, agar orang-orang Mekah takut dengan kedatangan kita. Diambil oleh Al-Aswad hewan-hewan ternak milik orang-orang Mekah, tak terkecuali 200 ekor unta milik sang kakek Rasulullah yang bernama Abdul Muttalib. Maka kemudian disitulah Abdul Muttalib berang dan marah, dan dia mencoba untuk bertemu dengan Abraha Al-Ashraf. Sampai waktu dia ketemu dengan sahabat-sahabatnya yang 3 orang tadi kalah semua, raja-raja ini kalah, dia bilang, coba kau fasilitasi aku untuk bisa ketemu dengan Abraha. Apalah kekuatan seorang yang tertawan, dia hanya tunduk patuh kepada yang mengalahkannya. Itu kata mereka, para teman dan sahabatnya ini. Baik, kemudian sampai ada seorang yang menjadi perantara antara beliau dengan Abdul Muttalib. Siapa orang ini? Ya, namanya adalah Anis atau Unais. Fadakhala Unais atau fadakhala Anis ala Abraha. Masuklah Anis atau Unais ini ke Abraha dan berkata, ayuhal malik, hadza sayyidu Quraisy wa sahibu 'ain Makkah alladhi yut'imu an-nas bis-sahli wal-wuhush fil jibal yasta'dhinu 'alayka wa annahu ahabba an ta'dhana lahu. Apa katanya? Wahai paduka yang mulia, ini ada orang datang, dia adalah tokoh Quraisy dan dia penanggung jawab air. Nah tadi kan kisah Zam-Zam, penanggung jawab air Zam-Zam yang ada di kota ini, dan dia pun juru kunci Ka'bah ini. Dia datang ingin berjumpa denganmu, dan saya berharap engkau mengizinkan beliau untuk masuk.
dan berbicara denganmu. Maka waqad ja'aka ghairu nasibuka alladhi wala mukhalif 'alaik fa'adhina lahu. Dipersilahkan masuk oleh Abraha. Kemudian wa kana Abdul Muttalib rajulan 'aziman jasiman wasiman. Abdul Muttalib itu besar, gede, tinggi. Masih ingat kemarin nama aslinya siapa? Kayaknya sih lupa. Sejarah itu menghafal nama dan kejadian biasanya. Namanya Syaibah. Masih ingat ya? Kenapa dikasih nama Syaibah? Karena terlahir bule dia, gitu kan? Nah, kenapa dikasih nama Abdul Muttalib? Karena sang paman yang bernama Al-Muttalib menjemputnya dari Gaza dan memboncengnya di belakang, sehingga orang-orang yang ada melihat dari kejauhan, siapa tuh sama Al-Muttalib? Yang lainnya menimpali, oh abduhu, itu hamba dan budak sahayanya. Maka kemudian sejak hari itu lebih populer Abdul Muttalib, budaknya Al-Muttalib, padahal keponakannya. Baik, Abdul Muttalib ini besar, ya, tinggi, gagah, ganteng, bule dia. Abraha tadi apa? Hitam, bibirnya cakep, gitu kan? Abraha sempat minder Abraha. Yang tadi duduk di singgah sana, akhirnya dia persilakan kepada Abdul Muttalib untuk silakan duduk di sana, katanya. Karena kan tadi kata siapa, Unais, ini tokoh, ini yang memegang kunci Ka'bah, ini dan seterusnya. Mungkin dia mau berunding gitu loh. Ya udahlah, win-win solution aja. Apa tuh orang yang buang BAB di sana, Anda kasih tuh, ya kan? Ya, BAB di sana kan dia orangnya. Ya udah nih ambil gitu. Tadinya Abraham berpikir dia ingin win-win solution gitu, atau dia ingin apalah lobby-lobby. Tapi ternyata kata Abdul Muttalib, ana rabbul ibil. Ayuhal malik, innaka qad asabtani malan 'aziman farduthu 'alayya. Wahai raja, kata Abdul Muttalib, engkau telah melakukan sesuatu yang bersifat atau terkategori zalim. Kau ambil harta-harta penduduk Mekah, termasuk hartaku. Farduthu 'alayya, kembalikan itu kepadaku. Faqala lahu, laqad a'jabatni hina ra'aituka wa laqad zahadtuka fik. Qala walima? Qala ji'tu ila baitin huwa dinuka wa dinu abaik wa ismatuka wa mana'tukum fa'uhdimuhu falam tukallimuni fi. Tapi ini dalam bahasa Arab karena sudah diterjemah maksudnya. Kan Abraha bukan bahasa Arab, bahasa Afrika. Maka ada juru bicara tadi siapa? Unais atau Anis yang menjadi translator di antara keduanya. Katakan wahai Anis kepadanya, tadinya waktu pertama kali Anda lihat, Anda kagum sama dia, Anda langsung ciut itu. Kata siapa? Abraha, tinggi besar, ganteng, tampan. Anda pikir dia akan bilang gini, sampai titik darah penghabisan Anda perjuangkan rumah Allah ini. Kata Abraha, kasih tahu. Anda pikir tadi dia mau ngomong itu, karena ini kan rumah leluhurnya, rumah kakek nenek moyangnya, gitu kan, itu tempat penghambaannya. Anda pikir dia mau perjuangkan itu? Oh, hilang wibawa aneh kepadanya, ya, apa hilang rasa hormat aneh kepadanya. Kenapa? Dia datang cuma mau nuntut hartanya. Kasih tahu, katanya. Kata Abraha, disampaikan sama Anis tadi bahwa sesungguhnya Abraha jadi nggak respect lagi. Sebab ente datang cuma mau nuntut 200 ekor unta yang diambil oleh Al-Aswad, katanya. Apa kata Abdul Muttalib? Ana rabbul ibil walil baiti rabbun sayahmi. Abraha, ana pemilik unta-unta itu. Adapun rumah tuanan indah itu ada pemilik yang siap menjaganya, Allah, kata Abdul Muttalib. Maka dia minta agar kembalikan semua 200 itu, dan dikembalikan. Dan hari itu Abdul Muttalib berteriak lantang kepada seluruh penduduk Mekah, seluruh penduduk Mekah, ayo keluar, ayo kita tinggalkan kota Mekah. Allah ingin berbuat sesuatu untuk menjaga rumahnya. Akhirnya keluar semua penduduk Makkah. Esoknya tatkala Abraha merasa pantas untuk menyerang Ka'bah, dia kendarai siapa tadi?
Mahmud, ya, dia kendarai Mahmud untuk menyerbu. Qadarullah, Mahmud nggak mau berdiri, dipukul-pukul nggak mau, dikilik-kilik kupingnya. Tapi ngiliknya pakai besi, Pak, bukan pakai bulu ayam, ya. Dikilik-kilik kupingnya gitu, sampai akhirnya berdarah kupingnya itu. Mahmud berdiri. Saat berdiri yang mencengangkan Abraha, dia berbalik berputar ke arah selatan lagi. Mau kemana? Dia mau balik ke wilayah Najran. Masya Allah. Hewan saja tahu tentang rumah mulia. Hewan saja tahu itu rumah Allah, nggak boleh diserang. Hewan saja tahu itu rumah Allah harus dilindungi. Hewan saja tahu dia tidak mau macam-macam terhadap rumah Allah, ya kan? Maka Mahmud ingin mengajak 12 gajah lainnya untuk berbalik belok ke arah Najran. Tapi Abraha tetap memaksa agar dia pergi ke arah Ka'bah, agar dia tetap menghancurkan Ka'bah. Kemudian dari arah sekian, ya, kilometer jarak pantai Laut Merah itu, wa arsala 'alaihim tayran ababil, Allah kirim burung ababil. Burung ini membawa, setiap satu ekor burung membawa 3 butir kerikil yang Allah ambilkan dari neraka. 1 ditaruh di paruhnya, 2 dalam cengkraman genggaman kakinya. Wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijjil, dilemparkan itu. Faj'alahum ka'asfin ma'kul, tidaklah batu itu kena di bagian kepala, melainkan tembus di dubur. Ya, tidaklah batu kerikil yang kecil itu kena ke kepala, tembus di dubur. Dan pas kena Abraha itu kan dipaksa berbalik oleh si Mahmud. Jadi Abraha tetap mau menyerang Ka'bah, tetap dibalikkan oleh Mahmud. Akhirnya Mahmud lari mengarah ke arah Yaman. Pas kena Abraha, dia nggak langsung mati. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, Allah jadikan Abraha itu sama seperti daun yang dimakan sedikit demi sedikit oleh ular. Maksudnya apa? Bagian-bagian tubuh Abraha itu putus qadral unmulah. Nih, seukuran gini, Pak. Setiap kayak gini, seluas gini putus, hilang, copot, terus, Pak. Sampai bagian akhir waktu si Mahmud lari dengan cepatnya ke arah Yaman, bagian yang terakhir pecah dan hancur itu adalah jantungnya. Begitulah Allah menjaga rumahnya yang mulia, Baitullah Ka'bah al-Musharraf.